Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi dengan judul sertifikasi dan standar profesi IT. Nah, di sini kita langsung saja pada perkenalan. Di sini saya Trizukri sebagai moderator dan rekan saya Diguntur sebagai pemateri 1. Saya Adam sebagai pemateri kedua. Saya Nabil sebagai pemateri ketiga. Saya Fitra Ramadan sebagai pemateri keempat. Saya Fiati sebagai pemateri kelima. Saya Fahid sebagai pemateri keenam. Saya Mubarak sebagai pemateri ketujuh. Baik, itu dia. Baik, kita langsung saja pada penjelasan dari materinya. Kita langsung saja pada materi pertama yang akan dibawa oleh Guntur. Kepada saya persilahkan dengan Bapak. Baik, mengapa industri IT membutuhkan standar? Dunia teknologi bergerak sangat cepat. Di bidang IT, kesalahan sistem dapat berakibat fatal, seperti kerugian finansial, kebocoran data, atau ancaman keselamatan publik. Oleh karena itu, standar mendukung kualitas service dan keandalan layanan, sehingga meningkatkan kepercayaan klien, regulator, dan pemangku kepentingan. Oke, baik, untuk pada materi 2. Baik, selanjutnya definisi standar profesi IT. Standar profesi adalah kerangka kerja baku yang mendefinisikan kompetensi, keterampilan teknis, dan sikap kerja yang diperlukan untuk praktik profesional yang aman dan efektif, berfungsi sebagai paduan untuk cara kerja yang benar dan aman, serta diakui oleh industri dan pemerintah sebagai tolak ukur kualitas. Baik, selanjutnya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga. Contoh kerangka standar profesi SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kualifikasi untuk programmer, analisis teknis, dan lainnya ditetapkan oleh pemerintah. SFDA, Skill Framework for Information. IG, kerangka internasional untuk menetapkan level keterampilan digital dan peran profesional. Kedua, kerangka membantu menyelenggarakan pendidikan, sertifikasi, dan jalur karir. Itu saja berikut. Baik, lanjut. Profesionalisme, akuntabilitas, etika, dan kompetensi. Berdasarkan diagram slide, jelas bahwa profesionalisme di bidang IT bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri. Profesionalisme adalah gabungan yang erat antara kompetensi teknis, perilaku etis, dan akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Oke, baik, lanjut. Masuk pada slide berikutnya, itu apa itu sertifikasi IT. Sertifikasi adalah bukti formal bahwa seseorang memenuhi standar profesi tertentu. Pengakuan yang sering diterbitkan oleh vendor atau lembaga independen. Ada 3 poin, yaitu 1, lebih praktis daripada sekadar ijazah akademis, fokus pada kemampuan terapan. Yang poin kedua yaitu pemberian sertifikasi vendor seperti Microsoft, Oracle, Cisco, dan lembaga independen. Yang poin ketiga adalah mempercepat mobilitas, karir, dan kepercayaan pemberi kerja. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, kita lanjut. Berikutnya, sertifikasi basis data analisis sistem. Fokus pada perancangan alur perangkat lunak, arsitektur sistem, dan manajemen data yang ada. Ada 3 sertifikasi basis data dan analisis sistem. Yang pertama, Oracle Certificate Professional atau OCP, spesialis manajemen basis data dan coding performa. Kedua, Microsoft Azure Database Administrator, pengelolaan database di lingkungan cloud Azure. Ketiga, TOGAF, kerangka kerja untuk arsitektur enterprise dan desain sistem. Oke, baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut saja. Sertifikasi perangkat keras, IoT, dan keamanan. Menjamin kemampuan teknis pada perakitan perangkat, konektivitas jaringan, serta perlindungan terhadap ancaman cyber. CompTIA Plus Network Dasar, perangkat keras dan jaringan. Sertifikasi IoT, desain perangkat terhubung protokol dan interoperabilitas. Sertifikat
etika Heger. Pengujian keamanan dan etika dalam menemukan kerentanan. Fakta integritas kode etik sertifikasi. Sertifikasi mengingat pemegangnya pada aturan hukum dan moral yang menjaga profesionalisme. 1. Privasi dan kerahasiaan. Melindungi data klien dan privasi pengguna sebagai kewajiban utama. 2. Kompetensi dan batasan. Menolak pekerjaan di luar kompetensi sendiri untuk menghindari malapraktik. 3. Konsekuensi pelanggaran. Pelanggaran dapat berujung pada pencabutan sertifikat, sanksi profesional, atau blacklist industri. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dan juga penutup. Nah, di sini ada tiga yang harus kita pahami, terutama standar, sertifikasi, dan juga etika. Nah, jadi untuk standar sendiri itu adalah kualitas. Jadi standar ini memberikan tolak ukur yang jelas untuk praktik yang aman dan andal. Oke, selanjutnya sertifikasi. Jadi sertifikasi sama dengan bukti kompetensi. Nah, jadi ini adalah untuk membuktikan kemampuan terukur yang diatur industri. Nah, selanjutnya itu etika, kepercayaan. Jadi etika di sini adalah menjaga reputasi profesional dan juga melindungi pengguna serta masyarakat. Nah, oke, baik. Jadi itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.